Hai hai halo Sobat Stella, balik lagi di acara kesayangan kita semua, Student Talk. Di sini aku Widya Khairani bersama narasumber spesial kita hari ini, yaitu Kak Adven Widianto dari kelas 11 3J1. Oke, jadi kali ini kita bersama Kak Adven dan dia menjadi narasumber karena kebetulan banget nih dia sedang mempersiapkan diri untuk LKS, ya kan Kak? Betul sekali. Betul. Jadi dia mengikuti LKS. Oke, langsung aja ya Kak. Mungkin karena nggak butuh waktu lama, karena mungkin sobat-sobat Stella juga pasti penasaran sama kakak kayak mana. Langsung aja. Langsung aja ya. Untuk pertanyaan pertama, apa yang membuat kakak itu tertarik gitu mengikuti LKS gitu? Oke, ada dua faktor ya. Yang faktor pertama itu dorongan oleh guru IT saya yang meminta untuk saya mengikuti lomba LKS. Dan yang kedua, saya mempunyai tekad untuk mengikuti LKS di tahun ini. Oh, jadi memang kakak mau dan guru juga mendorong kakak untuk mengikuti itu. Betul sekali. Jadi hebat nih, udah ditunjuk, abis itu dia juga mau gitu. Terus ngomong-ngomong LKS kakak ini bidang apa sih Kak? Bidang saya kebetulan di cyber security. Cyber security. Mungkin aku penasaran juga nih, dan mungkin sobat Stella juga penasaran. Cyber security itu gimana tuh Kak? Sebenarnya di bidang cyber security itu ada banyak ya. Cuman yang aku ketahui sampai sekarang ini itu ada dua, yaitu mengamankan web sama menyerang web gitu. Oh, itu masih terkait dengan TKJ ya Kak, sama jurusan kakak? Masih ada hubungannya sama TKJ. Masih, oke. Terus proses awalnya itu kayak mana Kak? Kok bisa kepilih, ataukah ada proses lain kayak dipilih habis itu seleksi dulu, atau memang langsung dipilih? Sebenarnya ini udah jauh-jauh hari guru saya bilang persiapin diri kamu untuk LKS tahun depan. Jadi udah dari tahun lalu. Berarti ini termasuknya murid terpilih ya, murid berprestasi ya jangan-jangan. Bukan sampai berprestasi gitu. Tapi udah dipilih gitu. Memang udah dicup gitu lah ya sama guru untuk ngikutin LKS tahun ini. Berarti keren banget nih kakak Adven kita, narasumber kita kali ini. Kalian mungkin bisa mencontoh Kak Adven. Oh ya, motivasinya gimana nih Kak kira-kira? Untuk motivasinya mungkin ada nih anak kelas 10, sobat Stella kelas 10 yang pengen ikut lomba, mau ikut LKS nantinya, itu kayak gimana persiapannya? Persiapannya itu kalian aktif aja ikut ekskul IT di sekolah. Jadi IT, berarti kakak ikut ekskul IT? Iya. Apa nih ekskul IT-nya apa? Ekskul IT yang saya ikuti di SMK Telkom itu ada IT networking. Oh, networking. BTW pembinanya itu siapa Kak? Untuk saat ini pembinanya itu Pak Rizal. Oke, berarti kalian untuk sobat-sobat Stella yang pengen ikut LKS, terutama bidang cyber security, bisa langsung join IT networking, atau adik-adik kelas yang mungkin menjadi calon murid Stella bisa juga langsung gabung ya ke ekskulnya tuh. Karena seru banget ya Kak? Seru banget. Seru banget. Pasti seru. Pasti seru. Oh ya Kak, ngomong-ngomong, kita keluar nih dari ranah LKS nih, karena aku mendengar berita gitu, katanya kakak ini salah satu pemenang lomba nih. Betul tidak? Betul banget. Lomba apa nih Kak? Kebetulan kemarin lomba di bidang MTQ, yaitu Musabakoh Tilawatil Quran. Keren banget. Itu kayak mana tuh Kak? Jadi lombanya itu ngaji qori, ngaji bernada. Bernada. Iya. Berarti suaranya bagus nih. Jadi ini salah satu qori kebanggaan Telkom. Amin. Itu di lombanya di mana Kak? Di Universitas Umpri. Oh, berarti dalam rangka yang pramuka kemarin ya Kak? Betul banget. Oh, iya, jadi dia dan kebetulan juara berapa Kak? Alhamdulillah dapat harapan 1. Keren banget guys. Jadi mungkin nextnya bisa lebih mungkin ya Kak. Amin. Tapi ini juga udah keren banget kok, udah keren banget. Oke, jadi karena itu udah keluar dari pembicaraan kita yang awal, yang tadinya kita ngomongin LKS, jadi kita balik lagi aja ya Kak, langsung ke LKS. Oke, boleh, silakan. Kalau untuk jadwal pelatihan LKS itu ada nggak sih Kak? Untuk cyber security sendiri ada. Jadi menentuinnya hari Selasa, Jumat sama hari Sabtu. Dan itu udah mulai? Udah, 1 minggu ini udah aktif. Oh, itu susah nggak sih Kak? Kok kayak kedengarannya itu kayak susah gitu loh. Gimana ya? Pas awal saya mengikuti pelatihan ini, saya juga berpikir seperti itu.
Saya mikir, wah ini kayaknya susah banget nih belajar kayak gini. Soalnya kan untuk web sendiri di TKJ kan nggak belajar nih, itu Iya. di bidang RPL. Iya. Cuman saya punya tekad, saya berani, jadi saya belajar gitu. Jadi kuncinya itu tekad ya Kak? Tekad, punya tekad. Karena jujur aku juga bingung karena itu kan web itu kan seharusnya RPL ya itu Iya. ini tapi Kak Adven ini ada di TKJ tapi dia nganuin web juga jadi ini keren banget sih jujur ini keren banget. Kuncinya tekad ya Kak. Benar. Terus itu kayak ada materi khusus kah atau keterampilan khusus gitu selain IT apa yang kayak kayak coding kah, harus bisa coding kah atau gimana? Kalau untuk coding sebenarnya bisa belajar, jadi nggak harus punya basic coding. Kita belajar sama-sama, kan ada pelatihnya, jadi kita Iya sih belajar. benar. Kayak prepare-nya mateng banget ya, harus mateng banget. Harusnya matang sih, Oh ini LKS -nya tingkat apa nih Kak? Ngomong-ngomong. tingkat provinsi. Oh jadi yang kalau misalnya kabupaten tuh ada nggak tingkat? Ada, kemarin ada di kabupaten, karena Kabupaten Pring Sewu ini nggak ada yang wakilin, jadi Pring Sewu ini nunjuk Telkom sebagai yang wakilin di tingkat provinsi ke depan. Keren banget. Berarti Telkom ini termasuk sekolah terpercaya juga karena langsung ditunjuk oleh pihak kabupaten. Bisa dibilang seperti itu. Iya kan, keren banget. Jadi kalian yang mau join Telkom yang sekeren ini, ayo join, jangan ragu-ragu untuk join Telkom ya Kak. Betul banget. Betul banget. Terus untuk kayak fasilitasnya itu benar-benar lengkap nggak Kak? Kayak fasilitas untuk saat kita latihan gitu, Telkom menyediakan yang lengkap atau tidak tuh Kak kira-kira? Lengkap. Kalau saya bilang ini lengkap ya. Untuk PC sendiri itu udah speknya udah lumayan bagus lah. Jadi jangan khawatir kalau soal fasilitas di Telkom ini. Jadi- WiFi ada, terus Kenceng ya? Smart TV ada, kenceng WiFi-nya. Kenceng, hebat. Terus kalau misalnya ini kita langsung ke tantangannya Kak, tantangan Kakak selama berlatih gitu ya. Selama masa persiapan, tantangan terbesar Kakak itu apa sih? Sejauh ini tantangan terbesar saya itu meninggalkan kelas. Oh, jadi kayak manajemen waktunya ya Kak? Memanajemen waktunya itu yang susah. Jadi kebetulan kemarin itu waktu jadwal awal saya latihan itu ketumbur sama kelas meet. Nah, jadi saya merelakan kelas meet ini demi latihan LKS. Karena untuk membanggakan nama sekolah di tingkat provinsi juga ya Kak. Jadi harus meninggalkan classmate karena classmate ada teman-teman Kakak juga yang lain ya pastinya. Tuh. Terus kalau jadi ya Kakak bener harus ngorbanin gitu ya Kak? Iya. Selain itu cara Kakak memanage waktu kira-kira gimana nih? Cara saya memanage waktu selain itu ya? Mungkin apa ya? Antara latihan dengan pelajaran di kelas atau tugas-tugas yang ada di kelas gitu. Kalau untuk pelajaran kan ini waktu kelas meet nih, jadi aman. Aman lah ya berarti. Mungkin remedial juga alhamdulillah aman, jadi nggak ketumbur sama pelajaran di kelas. Berarti ketangani lah ya untuk kayak gitu-gitu. Iya, Oke. alhamdulillah ketangani. Tapi pernah nggak sih kayak itu kan butuh belajar ekstra gitu ya Kak? Pernah nggak sih ngerasa jenuh atau gimana gitu sama yang namanya belajar gitu? Untuk Terutama saat ini latihan gitu. enggak sih, karena gimana ya? Serius, kita serius untuk latihan, jadi waktunya itu kayak serasa cepat banget gitu. Kayak baru sebentar latihan, waktu pelatihannya udah habis gitu. Jadi kita nyaman latihannya, berarti nyaman. Tapi rasa nyaman itu kan ada karena sebuah motivasi ya. Mungkin Benar. beberapa orang berpikir seperti itu. Kira-kira motivasi untuk diri Kakak sendiri apa Kak? Motivasi untuk diri saya sendiri itu tetap satu, yaitu jangan pernah kamu menyerah. Karena kalau kamu menyerah, pasti banyak orang yang merasa dirinya itu lemah. Ya, gitu. Itu motivasi untuk diri Kakak sendiri. Benar. Kalau untuk teman-teman sobat Stella yang mungkin mau jadi kayak Kakak yang bisa ngikutin LKS kayak gini gimana Kak? Jangan capek untuk berusaha. Kalau kalian misalnya ikut lomba, kalah, jangan menyerah, ikut lagi. Betul, setuju banget sih itu karena kalau kita ngikutin lomba itu antara dua ya, kalah dan menang. Benar. Tapi kalau kita nggak ikut lomba, itu udah pasti kita kalah ya Pak. Benar, udah kalah duluan. Udah kalah duluan, jadi kita harus terus mencoba gitu. BTW Kakak
termasuk siswa yang aktif di organisasi gitu nggak sih Kak? Kayak OSIS Kak atau MPK? Kalau saya di OSIS MPK tidak. Tidak ya, tapi untuk di ekskul IT kayak tadi tuh aktif ya? Aktif, bisa dibilang aktif. Keren banget. Terus untuk harapan dan target nih, untuk target secara pribadi dulu deh. Di LKS ini? Atau boleh dua-duanya deh, dua-duanya LKS dan kehidupan sehari-hari gitu. Kalau untuk LKS ya, ini kan first time saya ngikut LKS nih. Jadi target saya itu juara. Target saya emang semua orang yang ikut lomba pasti targetnya juara kan? Iya, betul banget. Tapi saya naruh harapan di situ. Kalau misalnya saya bisa juara di sini, insya Allah kedepannya saya bakal berkembang. Iya, gitu. Benar. Tapi jangan lupa kalau kalian gagal, jangan menyerah. Usaha lagi. Berarti gagal itu bukan berarti kita harus stop gitu ya Kak, harus coba lagi. Bukan. Terus kalau misalnya target secara kehidupan sehari-hari kita apa? Untuk kehidupan sehari-hari saya pribadi ya, itu semoga bisa lebih bijak untuk memanage waktu, gitu. Memanage waktu itu dalam arti, misalnya kan banyak anak-anak muda sekarang itu lebih condong ke main game. Nah, saya usahain ya main game boleh, cuman jangan ngesampingin belajar. Betul banget. Jadi main game itu cuma sekedar untuk hiburan aja. Hiburan ya, selang-selang penyelang antara belajar gitu ya Kak. Kalau lagi jenuh bisa boleh main game tuh, bener. Dengerin teman-teman tuh sobat-sobat Stella. Jadi main game itu boleh tapi secukupnya saja ya Kak. Bener banget. Abis itu kalau misalnya selain ngincer juara, Kakak ngeharapin apa sih dari LKS ini? Atau apakah Kakak berharap dapat relasi yang lebih luas, ataukah Kakak berharap untuk mendapatkan sebuah keterampilan baru dari LKS ini? Tentu. Saya berharap di sini kalau misalnya belum rezeki atau belum mendapat juara, saya berharap dapat relasi, terus dapat pengalaman baru. Iya sih benar, karena kita mungkin semua sobat Stella juga ya, kalau yang namanya lomba selain berharap juara, berharap teman gitu ya Kak. Betul relasi. Karena itu relasi bagi kakak relasi itu sangat penting gak sih Kak? Penting banget dong. Kalau misalnya kita lagi di suatu daerah nih, kita punya teman di situ, kita lagi kesusahan, kita bisa minta bantuan. Bener gitu. Banget. Itu salah satunya Kak. Itu salah satunya ya. Bener. Terus kalau misalnya setelah lulus nih Kak, kira-kira bidang yang kakak ikutin, LKS ini kakak ikutin, mau jadiin kakak karir atau cuma sekedar untuk di sini saja gitu, kayak mau dilanjutin studi kakak ini atau gimana? Aku berharap sih mau tak lanjutin gitu. Kan ini kan cyber security itu di bidangnya itu teknik informatika nih. Oh iya. Jadi aku lumayan tertarik ke teknik informatika. Semoga ya di bidang kuliah nanti bisa ngambil jurusan itu. Keren banget. Jadi kita doakan bersama-sama ya Kak Arven ini bisa mewujudkan harapan dan target dia ya. Amin. Guys. Nah terus pesan nih Kak atau tips yang Kakak sampaikan kepada teman-teman itu apa yang bisa kayak motivasi tapi kali ini tipsnya gitu biar gak jenuh belajar, kayak Kakak kan bilang tadi gak jenuh ya untuk latihan. Besok mungkin kayak biar waktu itu berjalan cepat, saking cepat itu kayak kita kurang belajar gitu. Tipsnya gimana tuh Kak? Untuk tipsnya, ini dalam sebuah pembelajaran sekolah atau pembelajaran LKS Kak? Dua-duanya. Kalau untuk pembelajaran LKS itu kalian bisa sukai dulu bidangnya. Oh iya bener banget. Kalau kalian suka bidangnya, pasti kalian nyaman nih pas belajar. Otomatis ya kalian kayak ngerasa terlalu nyaman terus nggak inget waktu. Iya sih. Iya bener kan? Iya bener. Berarti sama kayak main game ya Kak. Kalau kita udah kecanduan main game itu kadang-kadang lupa waktu gitu ya. Tapi kali ini main game itu kita ganti dengan belajar. Jadi tapi ya jujur aku sampai sekarang ini masih main game. Iya. Cuman nggak terlalu parah gitu. Jadi kan dulu itu pas kelas 10 pernah tuh. Jadi waktuku tak pakai buat main game. Dan alhasil prestasi di sekolah menurun. Jadi kayak istilahnya bisa dibilang sia-sia gitu ya Kak? Bener, sia-sia. Oke, terus ada lagi? Tips untuk belajar di kelas. Apa? Kalian yang pertama, yang tadi kan sukai di bidangnya, nah sekarang ini sukai gurunya.
Jadi bener dalam banget. dalam arti bukan suka perasaan ya. Kalian suka itu dalam arti oh ini pelajaran Bu ini nih, saya suka gitu. Walaupun misalnya matematika nih, matematika kan paling condong ke orang-orang yang malas gitu. Iya. Orang matematika jadi malas nih. Jadi tipsnya kalian sukai dulu gurunya, setelah itu pelajarannya. Nanti kalau kalian udah nyukain dua-duanya itu, pasti kalian enak belajarnya, lebih nyantel. Insya Allah nyambung ya Kak apa Bener yang banget. dijelasin sama gurunya. Jadi dua itu sukai gurunya, lalu sukai pelajarannya. Oke, terus apalagi ya? Mungkin aku penasaran, Kakak punya nggak sih kata-kata milik siapa gitu yang Kakak jadiin moto hidup gitu, kayak misalnya kata-katanya B.J. Habibie kah atau? Aku pernah baca-baca nih di sosial media, itu ada kata-kata motivasi dari B.J. Habibie, bener banget tadi. Iya, bener. Ya, jadi kata-kata motivasinya itu tentang perjuangan. Apa tuh? Jadi janganlah kamu untuk cepat menyerah karena sebuah kegagalan, tapi jadikanlah kegagalan itu sebagai motivasi hidup untuk kedepannya. Wih, jadi kegagalannya itu jadi penyemangat kita Jadi ya Kak? penyemangat kita untuk kedepannya gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang B.J. Habibie, memang itu pantut jadi jadi contoh gitu ya Kak? Iya, itu jadi teladan kita. Ya bener, karena jujur B.J. Habibie itu salah satu teladan aku juga. Dan aku punya satu kata-kata milik B.J. Habibie yang benar-benar aku pegang sampai sekarang, aku jadiin moto hidup, yaitu kesuksesan bukanlah milik mereka yang pintar, melainkan milik mereka yang senantiasa berusaha. Oh ya, itu bener banget. Itu keren banget Keren gak banget. sih? Itu keren banget. Oke guys, karena itu adalah pertanyaan terakhir dan kita udah sampai di ujung acara kesayangan kita, yaitu Student Talk. Mungkin itu saja. Aku Widya Hairani dan Saya Fren Widianto. izin pamit undur diri. Bye bye.